Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pembelajaran Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu materi pembelajaran Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah. Untuk materi-materinya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Yunia Azizah, NIM 12205193125. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian materi ajar akidah akhlak. Yang pertama, pengertian akidah akhlak. Akidah adalah pondasi dasar atau keyakinan dasar seseorang muslim yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kepercayaan merupakan sumber keyakinan dari akidah itu sendiri dan berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Sedangkan akhlak merupakan suatu tindakan, sikap, dan tingkah laku seseorang yang tertanam pada diri seseorang, yang dilakukan secara spontan dan tidak memberikan pertimbangan, yang dibentuk dalam sebuah perbuatan. Yang kedua, pengertian pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak merupakan upaya seorang pendidik untuk memberikan bimbingan, pelatihan, dan pesan sikap kepada peserta didik agar dapat memahami, menghayati, mengimani, mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengimplementasikan perbuatan yang berakhlakul karimah atau perbuatan yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pembelajaran akidah akhlak sangat penting diajarkan kepada peserta didik agar dapat mempercayai atau meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan merealisasikan dalam bentuk perilaku, sikap, dan tingkah laku yang mulia baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia dan alam sekitarnya. Nama saya Yolandra Jung Francisca dengan nomor NIM 12205193005. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengertian materi ajar atau bahan ajar. Materi ajar atau bahan ajar itu adalah suatu bentuk bahan sebagai panduan pendidik yang digunakan untuk membantu dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, bagian bahan ajar atau materi ajar ini berisikan informasi mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diajarkan oleh pendidik kepada peserta didik. Kemudian, materi ajar juga mempunyai tujuan, yaitu menurut Departemen Pendidikan Nasional diantaranya yang pertama, menyediakan materi ajar yang sesuai dengan tuntunan survei dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, kebutuhan lingkungan, dan sekolah. Kemudian yang kedua yaitu membantu siswa dalam memperoleh alternatif materi belajar. Dan yang ketiga atau yang terakhir, memudahkan guru dalam melakukan proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar adalah tempat di mana semua bahan ajar itu diperoleh. Sedangkan bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk mempermudah guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Bahan ajar yang akan diberikan kepada peserta didik perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Dengan bahan ajar yang memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis.
sehingga secara akumulatif peserta didik mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Sumber bahan ajar merupakan informasi atau materi pelajaran yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa belajar sebagai perwujudan kurikulum. Sumber bahan ajar dapat berupa cetakan, video, perangkat lunak, atau kombinasi dari berbagai format yang dapat digunakan guru atau siswa. Sumber bahan ajar juga diartikan sebagai tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang memiliki pengetahuan tersebut. Perkenalkan, nama saya Avela Agustina Suryani Tias dari PGMI 4A dengan nomor induk siswa 122051932449. Sumber-sumber bahan ajar atau bahan materi tersebut antara lain: A. Buku teks, B. Jurnal hasil penelitian, C. Jurnal penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah, D. Pakar bidang studi, E. Profesional, F. Buku kurikulum, G. Penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan, H. Media audiovisual, TV, video, VCD, dan kaset audio, I. Lingkungan, alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, dan ekonomi. Nama saya Mufidah Hafidhatul Iklimah, NIM 12205193115. Di sini saya akan menjelaskan poin C, pemetaan materi pembelajaran Akidah Akhlak MI. Ruang lingkup mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah meliputi 1. Aspek akidah atau keimanan, meliputi kalimat thayyibah sebagai materi pembiasaan, Asmaul Husna sebagai materi pembiasaan, iman kepada Allah dengan pembuktian sederhana melalui kalimat thayyibah, Asmaul Husna, dan pengenalan terhadap sholat 5 waktu sebagai manifestasi iman kepada Allah, meyakini rukun iman atau iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir, serta qada dan qadar Allah. Nomor 2, aspek akhlak meliputi pembiasaan akhlakul karimah, menghindari akhlak tercela. Nomor 3, aspek adab Islami meliputi adab terhadap diri sendiri, adab terhadap Allah, adab kepada sesama, adab terhadap lingkungan. Nomor 4, aspek kisah teladan meliputi kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, Nabi Sulaiman dengan tentara semut, masa kecil Nabi Muhammad SAW, masa remaja Nabi Muhammad SAW, dan lain-lain. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu prinsip-prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Yang pertama yaitu relevansi. Relevansi artinya materi pembelajaran hendaknya relevan, memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu konsistensi. Konsistensi artinya adanya keajekan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga yaitu kecukupan, yang berarti materi yang diajarkan hendaknya harus cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Untuk contoh pemetaan pembelajaran Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah dapat dilihat pada gambar berikut. Itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kemudian untuk diskusi selanjutnya akan dilanjutkan di grup WhatsApp kelas. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.